Halo semuanya, perkenalkan nama saya Franky Alfredus Barani. Saya berasal dari Universitas Sumatera Utara di Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan akuntansi. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang akuntansi penjualan cicilan. Adapun materi yang akan saya bahas pada hari ini yang pertama definisi dari penjualan cicilan, yang kedua tahapan pembayaran, ketiga metode pengakuan laba, keempat cara perhitungan bunga dan angsuran, yang kelima tukar tambah, dan keenam saya berikan contoh soal. Yang pertama ada definisi. Definisi dari penjualan cicilan itu adalah sistem penjualan di mana pada saat barang diserah terimakan hanya sebagian dari harga barang yang dibayar atau diberikan uang muka, sedangkan sisanya akan dibayarkan kemudian dalam beberapa kali pembayaran. Tahapan pembayaran dalam penjualan cicilan. Yang pertama, pada saat barang atau jasa diserahkan ke pembeli, penjual menerima uang muka sebagai pembayaran pertama. Dan kedua, sisanya diangsur dengan beberapa kali cicilan dan biasanya dibebankan bunga atas saldo yang belum terima. Jadi, ketika penjual dan pembeli melakukan transaksi, jadi atas penjualan cicilan, jadi pembeli ini memberikan uang muka sebagai pembayaran awal dan sisanya dibayar angsur atau cicilan sesuai dengan kesepakatan antara si pembeli dan si penjual. Dan biasanya dibebankan bunga yang telah ditentukan antara kedua pihak. Yang ketiga ada metode pengakuan laba dalam penjualan cicilan. Ada dua metode pengakuan laba dalam penjualan cicilan. Yang pertama, pengakuan laba kotor yang dikaitkan dengan periode terjadinya penjualan. Yang kedua, pengakuan laba kotor yang dikaitkan dengan periode diterimanya pembayaran. Penjelasan lebih lanjut bisa dilihat di slide. Saya akan menjelaskan lebih singkatnya. Jadi di metode pertama ini, laba kotor diakui pada saat terjadinya penjualan. Jadi saat penjualan terjadi, maka laba kotornya di situ diakui. Yang kedua, pada saat membayar, pada saat terjadi pembayaran, maka di situ juga laba kotor diakui. Itu metode yang kedua. Yang keempat, bunga dan angsuran. Cara perhitungan bunga dan angsuran. Ada 4 cara. Yang pertama, bunga dihitung dari sisa harga kontrak selama jangka waktu angsuran. Yang kedua, bunga dihitung dari setiap angsuran yang harus dibayar, dihitung sejak tanggal transaksi sampai tanggal jatuh tempo setiap angsuran. Yang ketiga, pembayaran angsuran periodik sama jumlahnya, yang terdiri dari angsuran pokok ditambah bunga. Yang keempat, bunga secara periodik dihitung dari sisa harga kontrak. Yang kelima ada tukar tambah. Tukar tambah dalam penjualan cicilan. Penjual menyerahkan barang baru, pihak pembeli menyerahkan barang bekas, dan mungkin juga bisa ditambah uang tunai sebagai pembayaran pertama. Sisanya diangsur beberapa kali sesuai perjanjian. Dalam perjanjian dicantumkan nilai dari barang bekas yang disetujui oleh kedua pihak. Jadi dalam tukar tambah ini yang perlu diperhatikan penjual, yang pertama, penilaian kembali terhadap barang yang ditukar tersebut kemungkinan adanya perbaikan. Yang kedua, tingkat laba yang diharapkan dari penjualan kembali barang bekas tersebut. Ada juga di sini beberapa kerugian yang timbul karena penjualan cicilan yang gagal. Yang pertama, penyusutan dan keusangan barang yang dimiliki kembali. Yang kedua, biaya pelayanan dan reparasi. Yang ketiga, pengeluaran biaya pemukulan dan penagihan yang terus-menerus. Adapun upaya yang dilakukan untuk mencegah kerugian pemilikan kembali itu. Yang pertama, uang muka harus cukup besar untuk menutup penurunan nilai barang karena perubahan barang baru atau menjadi bekas. Yang kedua, periode pembayaran cicilan harus tidak terlalu lama, sebaiknya tiap bulan. Yang ketiga, pembayaran berkala tidak harus melebihi penurunan nilai barang yang terjadi di antara pembayaran berkala. Di sini saya akan memberikan contoh soal. Contoh soalnya, PT PPC merupakan perusahaan real estate. Dia bergerak dalam menjual rumah yang pada tanggal 1 Juli 2018 menjual 1 unit rumah kepada Tuan Randy dengan harga menurut penjualan cicilan sebesar 450 juta. Harga pokok pembuatan rumah tersebut sebesar 200 juta. Jadi di sini kita ketahui bahwa laba yang diperoleh oleh perusahaan PPC sebesar 250 juta. Tuan Randy membayar uang muka sebesar 150 juta, sisanya diterima Wesley Potik yang akan dicicilnya 20 semester. Atau tiap 6 bulan sekali dia nyicil. Jadi dia udah memberikan uang 150 juta sebagai uang muka, dan sisanya 300 juta itu akan dicicilnya setiap 6 bulan sekali. Cicilan reguler pokok dan bunga atas Wesley Potik sebesar 10% akan diterima oleh penjual dalam tahun berikutnya, itu tahun 2019. Bunga 10% dikenakan atas cicilan yang belum dibayar. Biaya penjualan rumah untuk biaya administrasi atau biaya balik nama sebesar 2 juta. Instruksi,
Buatlah ayat-ayat jurnal yang dicatat PT PPC menggunakan asumsi yang pertama, laba kotor dicatat pada saat penjualan cicilan, yang kedua laba kotor dicatat pada saat penerimaan cicilan. Dari metode pertama ini, kita mengetahui transaksi pada tanggal 1 Juli 2018. Penjualan cicilan sebesar 450 juta dengan harga pokok 200 juta. Maka jurnalnya di debit piutang kontrak penjualan, di kredit rumah dan laba penjualan rumah sebesar 200 juta dan 250 juta. 250 juta itu dari selisih harga 450 juta dikurang 200 juta. Yang kedua, penerimaan uang muka sebesar 150 juta dan wesel hipotek sebesar 300 juta. 300 juta ini dari cicilan yang harus dibayar oleh Tuan Randy. Maka jurnalnya debit kas sebesar 150 juta, wesel hipotek sebesar 300 juta, dan kredit piutang kontrak penjualan sebesar 450 juta untuk menutupi kas dan wesel hipotek. Yang ketiga, membayar biaya penjualan sebesar 2 juta. Jadi jurnalnya debit beban penjualan 2 juta dan kas di kredit 2 juta. Pada tanggal 31 Desember 2018, penyesuaian untuk pendapatan bunga wesel yang telah berlalu selama 6 bulan. Jadi dari Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember ada 6 bulan, jadi dibagi 12 dikali 10% dikali 300 juta. Cicilan itu jadi sama dengan 15 juta. Maka akhir jurnalnya piutang bunga wesel, debit pendapatan bunga wesel, kredit sebesar 15 juta. Pada tanggal 31 Desember 2018 juga ditutup akun pendapatan dan beban keikhtisar laba rugi. Debit laba penjualan rumah sebesar 250 juta, pendapatan bunga wesel sebesar 15 juta, di kredit ada beban penjualan dan ikhtisar laba rugi sebesar 2 juta dan 293 juta. 1 Januari 2019 dibuat jurnal pembalik untuk pendapatan bunga wesel. Ini opsional, bisa dibuat, bisa tidak juga. Maka jurnalnya pendapatan bunga wesel debit di kredit piutang bunga wesel 15 juta dari tanggal 31 Desember 2018 itu. Pada 1 Januari 2019 menerima cicilan yang pertama, ditambah bunga cicilan per semester. Jadi pokok weselnya itu 300 juta dibagi 20 kali 20 semester sama dengan 15 juta. Bunga ada 6/12 kali 10% dikali 300 juta sama dengan 15 juta. Jadi total kas diterima 30 juta. Maka ayat jurnalnya kas debit sebesar 30 juta dan di kredit pendapatan bunga wesel dan wesel hipotek sebesar 15 juta. Pada 1 Juli menerima cicilan kedua, ditambah bunga cicilan per semester. Jadi pokok weselnya tadi kita dapat 15 juta, kita hitung bunganya 6/12 kali 10% dikali 285 juta. 285 juta itu dari 300 juta dikurang yang sudah dibayar oleh pembeli si Tuan Randy 15 juta. Jadi sisanya tinggal 285 juta. Jadi total kas diterima 29.250.000. Maka jurnalnya bisa dilihat di slide. Dan 31 Desember 2019 penyesuaian untuk pendapatan bunga wesel yang telah berlalu selama 6 bulan. Jadi 6/12 dikali 10% dikali 270 juta tadi sebelumnya 285 juta, maka udah dikurang lagi 15 jadi 270 juta. Jadi sebesar 13.500.000. Maka jurnalnya piutang bunga wesel debit pendapatan bunga wesel sebesar 13.500.000. Pada 31 Desember 2019, kita juga menutup pendapatan dan beban keikhtisar laba rugi. Jadi, di ayat jurnalnya pendapatan bunga wesel, debit, ikhtisar laba rugi di kredit sebesar 27.750.000. Pada metode kedua, sebenarnya sama saja pada metode pertama, cuman yang membedakan itu pada saat penjualan cicilan pertama, di sini laba kotor ditangguhkan itu, laba di situ tidak diakui karena belum direalisasi. Direalisasi itu di akhir tahun. Nah, sebenarnya sama ini pada akhir tahun itu menghitung laba kotor realisasi. Yang pertama persentase laba kotor dicari dulu. Yang kedua sudah dapat laba kotor direalisasi, maka jurnalnya laba kotor ditangguhkan, debit laba kotor direalisasi di kredit sebesar 83.340.000. Dan transaksi-transaksi lainnya sama seperti metode pertama. Demikian hasil presentasi saya. Maaf jika ada perkataan dan perhitungan yang saya presentasikan salah. Jika ada pertanyaan, silakan santumkan di kolom komentar. Terima kasih.